Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tema dalam puisi aku karya Hairil Anwar adalah perjuangan, seperti yang tergambarkan pada baris biar peluru menembus kulitku dan aku tetap meradang menerjang. Pemilihan kata atau diksi untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat, diubah kata-katanya. Seperti pada baris kedua bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu merupakan pengganti dari kata ku tahu. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi atau rima pada huruf vokal I, yaitu luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya, dalam puisi tersebut menggunakan majas hiperbola pada kalimat aku tetap meradang menerjang. Terdapat juga majas metafora pada kalimat aku ini binatang jalang. Di dalam saja ini terdapat beberapa pengimajian, di antaranya ku mau tak seorang kan merayu, itu imaji pendengaran, tak perlu seduh sedan itu imaji pendengaran, biar peluru menembus kulitku imaji rasa, dan hingga hilang pedih perih imaji rasa. Nada dalam puisi tersebut, penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdu di bait yang terkesan sedikit sedih. Selanjutnya suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi. Tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya si tokoh. Amanat dalam puisi aku karya Hairil Anwar yang dapat disimpulkan dan dapat kita rumuskan adalah sebagai berikut. Pertama, manusia harus tegar, kokoh, terus berjuang, pantang mundur meskipun rintangan menghadang. Kedua, manusia harus berani mengakui keburukan dirinya, tidak hanya menonjolkan kelebihannya saja. Dan yang terakhir, manusia harus mempunyai semangat untuk maju dalam berkarya agar pikiran dan semangatnya itu dapat hidup selama-lamanya. Hairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Tulus dan Saleha, keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ayahnya merupakan Bupati Indragiri Riau yang tewas dalam pembantaian Rengat. Dia masih memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Sebagai anak tunggal,
Orang tuanya selalu membanjakannya, namun Khairil cenderung bersikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun. Sedikit cerminan dari kepribadian orang tuanya. Nama Khairil mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak karena dianggap terlalu individualistis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya terlihat bahwa ia seorang yang individualis, yang bebas dan berani dalam menentang lembaga sensor Jepang. Khairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya, Diponegoro, Kerawang Bekasi, Persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lain. Pada saat karya sastra Sajak Aku ini lahir, banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan sebagai akibat dari lahirnya Sajak Aku ini, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintahan Jepang. Sajak Aku ini ditulis pada tahun 1943, di saat zaman pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat miskin dan menderita. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaannya. Kerja paksa marak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri. Puisi yang sebelumnya berjudul Semangat ini terdapat dua versi yang berbeda. Terdapat sedikit perubahan lirik pada puisi tersebut. Kata ku mau berubah menjadi ku tahu. Pada kata hingga hilang pedih perih menjadi hingga hilang pedih dan perih. Kedua versi tersebut terdapat pada kumpulan sajak Khairil yang berbeda, yaitu versi Deru Campur Debu dan Kerikil Tajam. Keduanya adalah nama kumpulan Khairil sendiri, dibuat pada bulan dan tahun yang sama. Mungkin Khairil perlu uang, maka sajaknya itu dimuat dua kali agar dapat dua honor. Aidit 1999. Penjelajahan Chairil Anwar berpusar pada pencariannya akan corak bahasa ucap yang baru, yang lebih berbunyi daripada corak bahasa ucap pujangga baru. Chairil Anwar pernah menuliskan betapa ia betul-betul menghargai salah seorang penyair pujangga baru, Amir Hamzah, yang telah mampu mendobrak bahasa ucap penyair-penyair sebelumnya. Idiom binatang jalang yang digunakan dalam sajak tersebut pun sungguh suatu pendobrakan akan tradisi bahasa ucap punjaga baru yang masih cenderung mendayu-dayu. Secara makna, puisi aku tidak menggunakan kata-kata yang terlalu sulit untuk dimaknai. Bukan berarti dengan kata-kata tersebut lantas menurunkan kualitas dari puisi ini. Sesuai dengan judul sebelumnya, puisi tersebut menggambarkan tentang semangat dan tak mau mengalah seperti Chairil sendiri. Pada lirik pertama, Chairil berbicara masalah waktu seperti pada kutipan pertama. Kalau sampai waktuku, waktu yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah sampaian dari waktu atau sebuah tujuan yang dibatasi oleh waktu. Chairil adalah penyair yang sedang dalam pencarian bahasa ucap yang mampu memenuhi luapan ekspresinya sesuai dengan yang diinginkannya, tanpa harus memperdulikan bahasa ucap dari penyair lain saat itu. Chairil juga memberikan awalan kata kalau yang berarti sebuah pengandaian. Jadi, Chairil berandai-andai tentang suatu masa saat ia sampai pada apa yang ia cari selama ini, yaitu penemuan bahasa ucap yang berbeda dengan ditandai keluarnya puisi tersebut. Ku mau tak seorang kan merayu. Pada kutipan dua inilah watak Chairil sangat tampak mewarnai sajaknya. Ia tahu bahwa dengan menuliskan puisi aku ini akan memunculkan banyak protes dari berbagai kalangan, terutama dari kalangan penyair. Memang dasar sifat Chairil, ia tak menanggapi pembicaraan orang tentang karyanya ini, karena memang inilah yang dicarinya selama ini. Bahkan ketidakpeduliannya itu lebih dipertegas pada lirik selanjutnya pada kutipan ketiga. Tidak juga kau. Kau yang dimaksud dalam kutipan 3 adalah pembaca atau penyimak dari puisi ini. Ini menunjukkan betapa tidak pedulinya Chairil dengan semua orang yang pernah mendengar ataupun membaca puisi tersebut, entah itu baik ataupun buruk. Berbicara tentang baik dan buruk, bait selanjutnya akan berbicara tentang nilai baik atau buruk dan masih tentang ketidakpedulian Chairil atas keduanya.
Tidak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Zaini, salah seorang sahabat Hairil, pernah bercerita bahwa ia pernah mencuri baju Hairil dan menjualnya. Ketika Hairil mengetahui perbuatan sahabatnya itu, Hairil hanya berkata, "Mengapa aku begitu bodoh sampai bisa tertipu oleh kau?" Ini menunjukkan suatu sikap hidup Hairil yang tidak mempersoalkan baik buruknya suatu perbuatan. Baik itu dari segi ketetapan masyarakat maupun agama, menurut Hairil, yang perlu diperhatikan justru lemah atau kuatnya seseorang. Dalam kutipan 4, ia menggunakan kata binatang jalang karena ia ingin menggambarkan seolah seperti binatang yang hidup dengan bebas, seenaknya sendiri tanpa sedikit pun ada yang mengatur. Lebih tepatnya adalah binatang liar. Karena itulah ia dari kumpulannya terbuang. Dalam suatu kelompok pasti ada sebuah ikatan. Ia dari kumpulannya terbuang karena tidak ingin mengikut ikatan dan aturan dalam kumpulannya. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang peri-peri. Peluru tak akan pernah lepas dari pelatuknya, yaitu pistol. Sebuah pistol seringkali digunakan untuk melukai sesuatu. Pada kutipan 5 bait tersebut tergambar bahwa Hairil sedang diserang dengan adanya peluru menembus kulit. Tetapi ia tidak memperdulikan peluru yang merobek kulitnya itu. Ia berkata, "Biar." Meskipun dalam keadaan diserang dan terluka, Hairil masih memberontak. Ia tetap meradang menerjang, seperti binatang liar yang sedang diburu. Selain itu, lirik ini juga menunjukkan sikap Hairil yang tak mau mengalah. Semua cacian dan berbagai pembicaraan tentang baik atau buruk yang tidak ia pedulikan dari sajak tersebut juga akan hilang, seperti yang ia tuliskan pada lirik selanjutnya. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Inilah yang menegaskan watak dari penyair ataupun dari puisi ini, suatu ketidakpedulian. Pada kutipan 6 bait ini seolah menjadi penutup dari puisi tersebut. Sebagaimana sebuah karya tulis, penutup terdiri atas kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya adalah, dan aku akan lebih baik tidak peduli. Ia tetap tidak mau peduli. Hairil berharap bahwa ia masih hidup 1000 tahun lagi agar ia tetap bisa mencari-cari apa yang diinginkannya. Di samping Hairil ingin menunjukkan ketidakpeduliannya kepada pembaca, dalam puisi ini juga terdapat pesan lain dari Hairil, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak pernah lepas dari salah. Oleh karena itu, janganlah memandang seseorang dari baik buruknya saja, karena kedua hal itu pasti akan ditemui dalam setiap manusia. Selain itu, Hairil juga ingin menyampaikan agar pembaca tidak perlu ragu dalam berkarya. Berkaryalah dan biarkan orang lain menilainya, seperti apapun bentuk penilaian itu.